Halo anak-anakku sekalian, salam, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali Ibu bisa bertemu kembali dengan kalian dalam proses pembelajaran online hari ini edisi Senin 3 Agustus 2020. Pastinya kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan semangat, hati yang penuh dengan rasa sukacita, yang penuh dengan syukur atas hari baru yang Tuhan izinkan buat kita semua pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, pada edisi hari ini di pertemuan yang kedua kita masih membahas tentang teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku, sekedar mengingatkan kembali bahwa pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang pengertian teks laporan percobaan, tentang fungsinya, tujuan, ciri-cirinya, bagaimana kita mengidentifikasi dari isi laporan. Ada 3 isi laporan yang Ibu tampilkan kemarin, juga tentang struktur, dan tentunya kita juga kemarin belajar tentang model penulisan struktur teks laporan. Nah, hari ini kita bergerak maju untuk kita sama-sama belajar tentang ciri-ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, ciri-ciri kebahasaan yang umumnya yang digunakan dalam teks laporan percobaan itu ada yang pertama, 1, memakai sinonim dan antonim. Sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Contoh dari sinonim itu adalah struktur. Persamaan katanya itu adalah bentuk. Sedangkan antonim, kata masuk, lawan katanya adalah keluar. Kedua, menggunakan atau memakai kata bilangan. Kata bilangan dalam teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang dipakai dalam percobaan. Contohnya 5 dan 10 menit. Ketiga, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, siapkan, tambahkan, tuangkan, campurkan, aduklah, dan masih banyak lagi kalimat perintah lainnya. Keempat, menggunakan kata hubung. Kata hubung adalah kata yang menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contoh, kata dan, saat, lalu, dan lain sebagainya. Ciri yang berikut yang kelima adalah aspek umum atau geometrik. Adalah aspek yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Contoh, pertama, kendaraan, cakupannya luas. Yang spesifik atau yang sederhana itu adalah kata motor, mobil, kereta. Kedua, mamalia. Contoh yang lebih spesifik atau yang lebih khusus adalah lumba-lumba dan paus. Yang ketiga, ikan air tawar. Klasifikasi dalam ikan air tawar itu adalah ikan lele, mujair, dan gurami. Yang kelima adalah kata tugas. Kata yang hanya memiliki makna gramatikal atau makna yang berubah sesuai konteks, sehingga makna kata tugas akan menjadi jelas jika dikaitkan dengan sebuah kalimat. Contoh kata depan yaitu di, ke, dari, pada. Kedua, kata hubung yaitu dan, atau, tetapi. Ketiga, kata sandang yaitu si, sang, yang. Dan yang keempat, partikel yaitu lah, kah, tah, dan pun. Yang ketujuh, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan kepada objek. Biasanya menggunakan kata kerja aktif yaitu lari, tidur, renang, dan sebagainya, atau menggunakan imbuhan men dan ber. Contoh, peneliti memasukkan zat asam ke daging. Peneliti bertindak sebagai subjek, memasukkan bertindak sebagai predikat, zat asam sebagai objek. Kesimpulan dari kalimat itu adalah peneliti melakukan sebuah tindakan atau suatu tindakan memasukkan zat asam ke daging. Kedelapan, urutan kegiatan. Urutan kegiatan biasanya terdapat dalam prosedur atau cara kerja yang terdapat dalam teks
laporan percobaan. Contoh, pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan. Kata pertama merupakan urutan kegiatan. Kesembilan, kata benda. Kata benda adalah kata yang mengacu pada benda, manusia, binatang, konsep, atau pengertian. Contohnya, bahan baku, ketakutan, petinju, pengadilan, dan pikiran. Dan yang terakhir, kata teknis. Kata teknis merupakan kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, pada bidang pendidikan, kata teknisnya adalah kurikulum, silabus, dan lain sebagainya. Pada bidang kedokteran, kata teknisnya adalah infus, pasien, oksigen, dan masih banyak kata teknis lainnya yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Nah, dari ke-10 ciri kebahasaan yang sudah Ibu jelaskan ini tentunya kalian bisa temukan atau kalian bisa dapatkan pada sebuah contoh teks laporan percobaan. Nah, di sini Ibu memberikan sebuah contoh teks laporan percobaan tentang membuat slime tanpa boraks. Nah, anak-anakku sekalian, kalian bisa menentukan atau menemukan ciri-ciri kebahasaan itu pada bagian-bagian dari teks laporan ini. Itu kalian bisa membaca dengan seksama dan melihat sesuai dengan penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Itu kalian bisa temukan pada tujuan, atau pada alat dan bahan, pada langkah-langkah, atau pada hasil, ataupun bisa pada kesimpulan. Tinggal kalian menyesuaikan sesuai dengan ciri-ciri yang tadi kita sudah sama-sama pahami. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah informasi atau sajian pemahaman yang Ibu sampaikan kepada kalian. Kiranya kalian dapat mengerti, memahami dengan baik. Lebih kurangnya, Ibu silakan pada kalian untuk membaca pada buku paket siswa yang ada pada kalian di halaman 20 dan 32. Lebih kurangnya, silakan kalian simak dengan seksama. Dan pada pertemuan ini, di akhir pertemuan kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu kalian Ibu minta untuk menyajikan atau membuat sebuah teks laporan. Tentunya sebelum kalian menyajikan atau membuat sebuah teks laporan, kalian harus paham dulu atau memahami dulu tentang struktur dan kaidah-kaidah atau ciri-ciri dari kebahasaan teks laporan percobaan, yaitu kalian harus dapat atau mampu menulis tentang struktur dari teks laporan itu. Nah, setelah kalian menulis struktur itu, kalian diminta untuk bisa mengembangkan kerangka dari struktur itu menjadi sebuah teks laporan yang tersusun rapi secara sistematis atau secara berurutan. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu berharap kalian dapat memahaminya dengan baik. Ibu berharap kalian dapat melakukan atau membuat teks laporan percobaan itu sesuai dengan struktur yang sudah Ibu sampaikan. Berharap pula bahwa kalian tetap berada dalam kondisi yang sehat, yang baik, dan tetap berada dalam suasana hati yang tetap bersyukur ya, dan pastikan semua bersemangat untuk belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi pertemuan yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.